Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Seperti biasa teman-teman, di channel ini saya akan memberikan informasi seputar karyawan, tutorial, lamaran pekerjaan, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya lah ya. Bisa cek sendiri di video ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang job desk seorang sistem support. Ini lebih ke IT ya, bisa dibilang ke IT-nya ya. Cuman IT-nya bukan IT support, beda ya. Ini sistem support, jadi lebih ke sistem sebuah perusahaan itu seperti apa. Oke teman-teman, bagi teman-teman mungkin ya pernah melamar sebagai sistem support tapi belum paham job desk-nya apa. Nah, kali ini saya mau menjelaskan sedikit rangkuman tentang tugas dan tanggung jawab seorang sistem support. Oke, langsung saja teman-teman, bisa dilihat di layar monitor atau layar HP kalian sambil mendengarkan, sambil melihat tulisan biar paham ya. Soalnya kalau saya cuma jawab aja nanti nggak paham, nggak ada catatannya ya. Oke. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab sistem support yang pertama adalah pengembangan aplikasi atau program atau software ya yang dibutuhkan perusahaan. Pengembangan aplikasi yang dimaksud di sini dalam artian seorang sistem support harus benar-benar memahami pemrograman ya. Entah bahasa pemrograman apa yang dipakai atau yang diterapkan, sistem support harus benar-benar menguasai bahasa pemrograman tersebut. Karena sebagai sistem support, apabila ada fitur atau skema dalam aplikasi yang digunakan perusahaan tidak cocok atau tidak sinergis dengan kinerja dan proses produksi, maka seseorang sistem support harus segera memodifikasi aplikasi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan produksi. Dalam hal ini karena sebagian besar operator produksi tidak memahami dengan baik bahasa pemrograman, sistem support juga harus bisa memaksimalkan tampilan dan perintah-perintah yang harus dimasukkan agar lebih mudah dipahami dan digunakan tanpa mengurangi fungsi dan manfaat dari pesinkronan aplikasi tersebut dengan mesin atau implementasi yang berada di line produksi. Nah, biasanya ini buat seorang sistem support itu biasanya merombak ya. Supaya ada aplikasi baru, pasti kan ada update. Kayak contohnya di Android, ada V1, versi 2, versi 3, versi 4. Nah, itu seperti itu sistem support ya. Jadi kalau ada update kebutuhan dari perusahaan, itu tugasnya sistem support adalah membuat, mengkustomisasi program yang ada biar bisa update terus sesuai kebutuhan perusahaan. Oke, yang kedua adalah melakukan support terhadap segala kebutuhan produksi. Dalam proses kerjaannya, selain melakukan pengembangan aplikasi yang sudah ada, seorang sistem support juga harus melakukan dukungan penuh terhadap kinerja produksi lain yang mungkin belum tersentuh komputerisasi dalam proses pendataannya. Dalam hal ini, seorang sistem support harus bisa membuat inovasi dan terobosan baru agar segala hal yang terkait dengan proses produksi bisa sinkron dengan sistem agar laporan dan pendataannya lebih akurat. Biasanya ini lebih ke perusahaan-perusahaan yang baru dibangun ya, startup atau lain sebagainya. Biasanya sistemnya itu baru ya, jadi kalau ada penambahan dari divisi-divisi lain itu belum sinkron. Nah, kemungkinan data tidak bisa disamakan. Nah, ini tugasnya sistem support. Yang bagian kedua adalah menyinkronkan ada divisi A antara divisi B. Jadi nanti ketika bikin laporan itu harus pas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan pendataan. Melakukan pengawasan dan pendataan di sini hanya dalam konteks komputerisasi atau sistem. Jadi seorang sistem support harus memastikan bahwasanya pendataan yang diinput dalam komputer terdistribusi dengan baik dan efektif serta memiliki masa update yang sangat cepat. Hal ini dimaksudkan agar terjadi misunderstanding antar divisi yang menggunakan aplikasi yang sama dengan tujuan kerja dan tugas yang berbeda. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya. Kalau semua nggak ada sinkronisasi, nggak ada pengawasan atau pendataan, pengcross-checkan dari data A dan B, dari divisi A divisi B, itu beda-beda nanti repot ya di laporannya. Nanti di sini bagian sistem supportnya adalah mengawasi apakah data-datanya itu sudah benar apa tidak dengan divisi A dan divisi B, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melakukan maintenance.
Perawatan merupakan hal yang utama meskipun dirasa secara sistem dan faktual tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. Proses produksi pemeliharaan terhadap aset-aset yang dipercayakan tetap harus dilakukan secara rutin. Itu hanya maintenance saja ya. Kemudian yang keenam adalah membuat laporan jika dirasa semua sistem telah terlaksana dan bekerja dengan baik. Seorang sistem support biasanya ditugaskan untuk membuat laporan terkait kinerja, status dan kondisi dari material-material yang terkait dengan sistem yang dihandle. Selain untuk data, laporan ini sangat berguna untuk memantau kondisi sistem agar bisa segera dilakukan tindakan preventif untuk melindungi data-data perusahaan dari kehilangan. Nah, jadi seperti itu sepintas ya teman-teman untuk sistem support. Jadi kalau kalian pernah melamar, sebagian besar tugasnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman ada pertanyaan atau kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kemungkinan saya balas satu persatu. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.